Pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan telah terjadi sejak lama. Salah satunya adalah Samaritan melawan Nemesis, saudara kembar yang menjadi musuh bebuyutan. Dan inilah awal kisah dua bocah kembar ajaib yang lahir di Granite City. Ya, dikatakan ajaib karena mereka benar-benar kuat. Terbukti ketika pada suatu hari mereka secara tidak sengaja menyakiti para berandalan. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh penduduk kota hingga menimbulkan ketakutan. Akhirnya, para warga berkumpul dan membakar rumah si kembar. Ayah dan ibu tewas dalam kobaran api, tapi tidak dengan si kembar. Mereka berhasil selamat, bahkan sepertinya tanpa terluka sedikit pun. Bertahun-tahun berlalu, salah satu dari si kembar yang menyebut dirinya Samaritan tumbuh menjadi seorang pejuang keadilan sekaligus pelindung bagi yang lemah. Sedangkan saudaranya tenggelam dalam dendam sehingga menempatkannya di jalan yang berbeda, menyebut dirinya sebagai Nemesis, dan dia sangat menginginkan dunia terbakar dalam api sama seperti yang dirasakan orang tuanya. Tentu saja itu mengharuskan Nemesis menghadapi saudara kembarnya. Oleh karena itu, dia menempa sebuah senjata khusus, yaitu palu yang diisi dengan semua kebencian dan amarah. Palu itu diklaim sebagai satu-satunya senjata yang mampu menghancurkan Samaritan. Pada suatu malam, terjadi pertarungan sengit di lokasi pembangkit listrik. Dua bersaudara itu sebenarnya sama-sama kuat, namun palu sakti membuat Nemesis sedikit lebih unggul. Pertarungan tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi sebuah ledakan dahsyat. Ya, dua bersaudara dinyatakan tewas dalam ledakan, tapi tak sedikit dari warga yang merasa yakin bahwa Samaritan sebenarnya masih hidup. Ya, itulah dia sebuah kisah pembuka yang cukup sayang jika kalian lewatkan. Film kali ini berjudul Samaritan, sebuah film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Julius Avery, ditulis oleh Bragi F. Schut, serta dibintangi oleh om saya yang sudah pasti kalian kenal. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan masa kini, tepatnya 25 tahun setelah pertarungan Samaritan dan Nemesis. Seorang remaja bernama Sam, tanpa Udin, adalah penggemar beratnya Samaritan. Dan ya, pemuda itu yakin bahwa sang pahlawan keadilan masih hidup. Selama ini dia mencoba mengumpulkan bukti-bukti, mencari informasi, serta mencurigai beberapa pria tua sebagai Samaritan yang menyamar. Salah satu yang dicurigai Sam saat ini adalah Joe Smith, tetangga yang gemar mengumpulkan barang-barang elektronik rusak. Padahal sebenarnya Joe adalah seorang pria tua ketus yang suka menyendiri dan berprofesi sebagai tukang sampah di Granite City. Sam tinggal bersama ibunya Tiffany. Mereka berdua menjalani kehidupan yang sangat sederhana, tapi tetap bahagia meskipun memang tak jarang masalah menghampiri, terutama masalah keuangan. Untuk kesekian kalinya, Sam tidak bisa masuk ke apartemen karena sang ibu telat bayar sewa. Itu membuat Sam terpaksa menunggu di taman. Lalu, seorang rekan bernama Jesse menghampiri untuk menawarkan pekerjaan. Sebenarnya, Sam menyadari bahwa pekerjaannya tidak halal dan tentunya tidak baik untuk dilakukan. Namun, apa mau dikata, Sam sangat membutuhkan uang minimal untuk meringankan beban sang ibu. Tak lama kemudian, setelah membobol sebuah bangunan tua dan mengumpulkan kabel-kabel listrik, Sam dan Jesse menjualnya di penampungan barang rongsokan yang dikelola oleh Cyrus, seorang kriminal paling disegani di kota itu. Karena uang yang mereka dapatkan sangat minim, maka Sam pun nekat menerima tawaran dari salah satu anak buah Cyrus, yaitu Reza, untuk mengalihkan pemilik toko agar mereka bisa mencuri tiket lotre. Misi tersebut benar-benar berhasil, meskipun enggan, tapi Sam melakukan tugasnya dengan baik. Namun sayangnya, Reza dan teman-teman mengambil kotak yang salah, lalu melemparkan kesalahan itu ke Sam. Sam yang tidak terima, langsung membantah tuduhan tersebut. Keberanian Sam membuat Cyrus kagum dan menurutnya, Sam berhak mendapatkan bayaran yang setimpal, bahkan lebih. Pria itu juga mengetahui bahwa Sam adalah penggemar Samaritan, yang ternyata berlawanan dengan dirinya, seorang pemuja Nemesis. Cyrus mengakui bahwa Nemesis memang bukan orang baik, tapi dia hanya berbuat jahat kepada orang-orang yang tepat. Tidak seperti Samaritan yang sama saja dengan polisi, selalu melindungi orang-orang yang menikmati kekayaan di atas penderitaan rakyat miskin.
Begitulah kehidupan di Granite City, kondisi ekonomi yang menurun meningkatkan ketegangan, pemotongan anggaran membuat para buruh mogok kerja, serta jumlah pengangguran dan tunawisma terus bertambah setiap harinya. Apalagi setelah lonjakan penggusuran, penyitaan, dan keberadaan mesin-mesin otomatis, yang mana mengambil alih pekerjaan manusia. Sepulangnya dari penampungan, Sam langsung menyerahkan uang itu kepada ibunya untuk membayar uang sewa, supaya mereka bisa kembali masuk. Sebenarnya, Tiffany sangat khawatir terhadap Sam yang memiliki uang sebanyak itu. Namun dia tidak bisa berkata apapun karena jika memang uang itu berasal dari sesuatu yang tidak baik, seharusnya Tiffany tidak menggunakannya. Keesokannya, Sam dihadang oleh Reza yang masih tidak terima dengan kejadian kemarin. Kini pria mungil itu memaksa Sam menyerahkan bayaran yang diterima dari Cyrus. Jika tidak, maka Sam akan terus dipukuli atau dibunuh jika perlu. Mendadak, sepasang tangan kekar menghempaskan dua anak buah Reza. Ternyata itu adalah Pak Tua Joe. Dengan mudah dia mendorong Reza, lalu menampar dua anak buahnya yang mencoba melawan, bahkan menggenggam pisau yang hendak digunakan Reza untuk menikam Joe. Sebuah kekuatan yang luar biasa dari seorang pria tua. Apa mungkin pria tua itu adalah Samaritan? Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Sam. Pemuda itu mulai memata-matai dan mencatat namanya dalam daftar nama-nama orang yang dicurigai. Keesokan harinya, dia menemui seorang penulis bernama Albert. Pria itu merupakan salah satu penggemar dan dari buku terbarunya sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah salah satu yang percaya bahwa Samaritan masih hidup. Selama 20 tahun, Albert terus mencari bukti dengan mengumpulkan artikel di surat kabar, bahkan melacak ke seluruh kota. Tapi sayangnya, sampai saat ini hasilnya masih nihil. Itu adalah kedatangan Sam kesekian kalinya untuk melaporkan dugaan tentang Samaritan. Sam sempat mencurigai penjaga sekolah, tukang pos yang mengalahkan anjing pitbull, dan masih banyak lagi. Kini kecurigaan Sam jatuh kepada Joe, si tukang sampah yang menghajar anak-anak berandalan, memiliki luka bakar di punggungnya, serta menggenggam pisau tanpa terluka. Siapa pula yang bisa mempercayai cerita konyol seperti itu? Ambil barang-barangmu dan pergilah, nak. Berusahalah untuk menemukan bukti yang lebih akurat lagi. Sementara itu, Cyrus dan anak buahnya sedang menyusun rencana dengan bom yang disebut Blackout. Itu bukanlah bom biasa, Farshad membelinya secara ilegal di pangkalan militer luar kota Granite. Mereka pun langsung menjalankan rencananya, yaitu membobol gudang polisi di mana seluruh barang bukti disimpan. Berbeda dengan bom biasa yang ledakannya hanya menghancurkan, ledakan Blackout juga bisa melumpuhkan mesin dan alat-alat elektronik di radius tertentu. Di gudang penyimpanan, Cyrus menemukan topeng Samaritan dan Nemesis serta senjata palu legendaris. Dengan palu dan topeng Nemesis, Cyrus berencana akan melanjutkan apa yang telah dimulai sang penjahat legendaris. Di tempat lain, Joe merasakan firasat buruk, apalagi setelah Cyrus menghantamkan palunya ke topeng Samaritan. Apa mungkin Joe seperti yang diduga oleh Sam? Untuk menemukan jawabannya, Sam secara diam-diam menyelinap ke rumah Joe selagi pria tua itu pergi. Di sana dia sama sekali tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan kecuali sebuah buku clipping yang berisi potongan artikel tentang aksi kepahlawanan Samaritan. Meskipun belum cukup kuat, Sam tetap mencuri buku itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Albert. Sayangnya tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Pak Tua Joe yang terlihat kesal dan meminta Sam segera mengembalikan buku clippingnya. Tidak ada yang bisa dikatakan Sam selain meminta maaf. Sang ibu juga melakukan hal yang sama dan berharap Joe tidak melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. You have a good mother. Lucky. Keesokan harinya, Sam yang masih merasa kesal dan malu melampiaskannya ke tong sampah. Melihat hal itu, Joe langsung menghampiri dan mencoba menenangkan karena sadar atau tidak sadar, setiap manusia pasti pernah mencuri. Perbincangan pun berlanjut ke Samaritan sampai-sampai membuat Joe tertawa karena Samaritan telah mati dan Joe hanya seorang penggemar sama halnya seperti Sam. Namun, pemuda itu masih terus berkeras dan mendesak Pak Tua sehingga
Tentu saja hantaman itu bisa membuat siapapun tewas, apalagi seorang pria tua. Namun tidak dengan Joe Smith. Tulang-tulang yang remuk kembali utuh, dia memang merasakan sakit, tapi tubuhnya pulih dengan seketika. Kini yang menjadi masalah adalah uap yang keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan Sam, Joe bergegas kembali ke apartemen untuk mengguyur tubuhnya dengan air dan menikmati beberapa mangkuk es krim. Es krim sangat membantu mendinginkan tubuhnya setelah bekerja keras untuk menyembuhkan. Meskipun seolah bangkit dari kematian, Joe tetap mengaku sebagai pria tua biasa yang mengalami kecelakaan. Beda halnya dengan Sam, yang semakin yakin bahwa Pak Tua adalah Samaritan. Pemuda itu pun mulai menanyakan banyak hal tentang kekuatan, aksi-aksi penyelamatan, serta tentang Nemesis. Joe hanya tersenyum dan menawarkan Sam es krim. Sepertinya pria itu tidak begitu tertarik membicarakan tentang masa lalu. Malam itu Cyrus menjalankan rencana besarnya setelah satu anak buahnya melempar blackout bom yang melumpuhkan hampir satu blok pertokoan. Pria itu pun mengenakan topeng dan menggenggam palu Nemesis, lalu tampil sebagai pahlawan yang menolong orang-orang lemah dan memulai revolusi untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Inilah kesempatan bagi rakyat jelata untuk kembali merebut apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Apa yang dilakukan Cyrus bagaikan sebuah mimpi buruk, itu mengembalikan kenangan Joe akan malam pertarungan terakhir dengan saudaranya. Hari-hari bersama sang idola pun dimulai. Sam terus melemparkan beberapa pertanyaan layaknya seorang wartawan. Itu membuat Pak Tua sedikit jengkel karena selama ini dia cukup nyaman menikmati kesendirian. Seorang pria menabrak dan memarahi Joe. Mungkin pria itu mengira Joe hanya seorang kakek-kakek yang tak mampu melawan. Dan itu memang benar adanya. Meskipun sangat marah, tapi Joe hanya diam bahkan meminta maaf karena mungkin itulah yang terbaik. Hubungan Sam dan Joe sudah semakin akrab. Banyak hal yang diceritakan oleh Joe tentang kekuatan supernya yang perlahan memudar seiring rasa kepeduliannya, serta tentang orang-orang jahat yang dulu pernah dihajarnya. Begitu pula dengan Sam. Pemuda itu menceritakan tentang ketakutan yang selama ini dipendam. Dia sangat ingin seperti Joe, yang berani, kuat, dan selalu berjuang. Setiap orang memiliki rasa takut, nak. Melarikan diri ketika terancam adalah tindakan yang cerdas, karena kau tidak perlu bertarung dengan orang asing yang mungkin akan merenggut kehidupanmu. Sebagai tanda pertemanan, malam itu Joe meminta jam tangan rusak yang dikenakan Sam. Pria itu akan mencoba, tapi tidak berjanji bisa memperbaikinya. Keesokan paginya, Joe dikejutkan dengan berita tentang kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di hampir seluruh penjuru kota, diduga akibat dari aksi seorang misterius yang mengaku dirinya sebagai penjahat legendaris, yaitu Nemesis. Tak lama kemudian, Joe kembali bertemu dengan Sam. Kali ini pemuda itu memohon untuk diajarkan cara bertarung, agar bisa melindungi diri dan membela orang-orang yang lemah sama seperti Joe. Mungkin itu bukan ide yang baik, tapi mungkin juga tidak ada salahnya. Sepulang sekolah, Sam dan Joe bertemu di rooftop. Gerakan Sam yang lincah membuat Joe cukup terkesan. Namun Sam tidak memiliki keberanian untuk memukul. Menurut Joe, Sam hanya perlu memukul orang jahat dan berlari. Mungkin itu terdengar tidak adil, tapi memang seperti itulah adanya. Jika hidup itu adil, maka semua orang akan rukun dan damai. Mendadak Sam menjadi bersemangat dan mendaratkan sebuah pukulan keras ke tubuh Joe. Seharusnya Sam tidak melakukan itu karena sama saja dengan memukul tank. Oh, really? Untungnya Sam hanya menderita memar pada tangannya. Mereka pun berbincang tentang hobi Joe yang memperbaiki benda-benda rusak, sampai akhirnya Sam kembali menanyakan tentang Samaritan dan Nemesis. Mungkin banyak yang merasa lega atas kematian Nemesis, tapi tak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya. Yang Joe tahu, Nemesis benar-benar mati di malam itu. Sayangnya, Sam memotong cerita dengan teori Albert bahwa malam itu Nemesis meledakkan pembangkit listrik untuk menciptakan kekacauan. Joe langsung membantah teori tersebut. Akhirnya, karena merasa kesal, Pak Tua meminta Sam pergi meninggalkannya. Sam kembali bertemu dengan kelompok Cyrus dan diajak untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Ketika makan siang, Sam dan Seal saling menceritakan tentang keluarga mereka. Bagi Seal, Cyrus dan kelompok itu adalah keluarga. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya. Sam diwajibkan untuk belajar bersiul, karena tugas utama Sam adalah memberikan aba-aba dengan siulan ketika polisi mendekat. Do it like that, kid.
Selama di sana, banyak hal yang disaksikan oleh Sam, seperti Cyrus menyogok para petugas kepolisian dan bagi petugas yang menolak bekerja sama atau berkhianat akan diculik dan dibunuh. Itu membuat Sam sangat ketakutan hingga akhirnya melarikan diri. Namun dia tidak bisa membiarkan temannya dikeroyok oleh Reza dan Groucho-nya. Pesan dari Joe membuat Sam berani mendaratkan tinjunya ke wajah Reza. Meskipun pada akhirnya pemuda itu kalah dan tangannya dipukul hingga patah. Setelah cukup puas, Reza dan anak buahnya mengantar Sam. Mereka sangat terkejut melihat Pak Tua yang ternyata masih hidup. Reza dan anak buahnya pun meninggalkan tempat itu dengan berlari terbirit-birit. Sangat disayangkan tidak ada yang bisa dilakukan Joe selain membawa Sam ke rumah sakit. Tak lama kemudian, ketika Tiffany tiba, Joe mencoba menjelaskan tentang apa yang menimpa Sam. Sementara itu, Cyrus baru saja memasang beberapa blackout bom di pembangkit listrik. Selagi mereka mengatur rencana, tiba-tiba Reza datang dan melaporkan tentang Pak Tua Joe. Itu membuat Cyrus benar-benar tertarik. Dia langsung mengirimkan Farshad beserta beberapa orang untuk menyeret Joe ke hadapannya. Tentunya, itu tidak akan mudah. Joe yang menyadari sedang diikuti menggiring Farshad dan rekan-rekannya ke sebuah gang sempit, lalu menyarankan agar mempertimbangkan kembali akan apa yang mereka lakukan. Ancaman yang dilancarkan Farshad sepertinya sudah cukup meyakinkan, diikuti sebuah serangan dari rekannya yang langsung memulai pertarungan. Tidak sulit bagi Joe yang memiliki kekuatan super untuk mengalahkan beberapa penjahat sekaligus. Bahkan, mereka semua dibuat tumbang oleh Joe dalam waktu kurang dari 1 menit. Fly. Hanya Farshad yang masih belum kapok, dan kali ini dia menggunakan blackout bomb. Untungnya Joe cepat bertindak, menyelamatkan seorang gadis kecil, namun kini kekuatan supernya telah terekspos. Itu membuat seluruh warga yakin bahwa sang pahlawan telah kembali untuk melindungi mereka dari Nemesis. Sesuai dugaan, kabar kembalinya Samaritan telah tersiar di televisi dengan si gadis kecil yang diwawancara. Ketika Joe bersiap untuk pergi, tiba-tiba saja Sam mengunjunginya dan melaporkan rencana Cyrus yang hendak meledakkan pembangkit listrik untuk menguasai kota. Sam tidak bisa mempercayai para petugas kepolisian yang korup. Oleh karena itu, hanya Joe yang menjadi harapan bagi Granite City. Sayangnya, pria itu menolak untuk membantu sehingga Sam pergi meninggalkan Joe dengan penuh kekecewaan. Sementara itu, Farshad telah kembali ke markas melaporkan tentang kembalinya Samaritan. Itu membuat Cyrus marah besar, tapi mungkin ini saatnya bagi pria yang kini menjadi Nemesis itu menyingkirkan sang pahlawan keadilan untuk selamanya. Keesokan paginya, Sam kembali menyelinap ke rumah Joe. Kali ini dia tidak mencuri, melainkan untuk mencari arloji yang pernah dititipkan. Alangkah terkejutnya pemuda itu ketika melihat Cyrus yang datang bersama anak buahnya. Sam pun kembali ke rumah, mengajak sang ibu pergi untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, sang ibu malah terdiam karena melihat Cyrus yang sedang memporak-porandakan apartemen Joe. Tidak butuh waktu lama bagi Cyrus menangkap mereka berdua. Sam sempat melakukan perlawanan dengan meninju Reza. Itu membuat Cyrus semakin menyukai Sam. Dia yakin Sam tidak hanya bisa digunakan untuk memancing Joe, tapi juga akan menjadi anak buah yang tangguh di masa depan. Untuk menghadapi malam yang penuh teror, pemerintah mengerahkan seluruh anggota kepolisian. Sebagian warga yang percaya mencoba bertahan, sedangkan sisanya memutuskan pergi meninggalkan kota, termasuk Pak Tua Joe yang ditampilkan sedang berada di stasiun. Suara alarm menyadarkan Joe bahwa dia masih membawa arloji Sam. Pria itu pun menunda kepergiannya untuk mengembalikan arloji tersebut. Namun yang ditemukan Joe hanya Tiffany, terduduk lemah tak berdaya, meratapi putranya yang dibawa oleh Cyrus. Kali ini Pak Tua tidak akan menahan diri lagi. Dia siap memberikan pelajaran kepada bocah-bocah yang berlagak menjadi penjahat legendaris. Di markas Cyrus, semua persiapan telah selesai. Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk meledakkan blackout bomb. Namun seperti yang sering saya katakan, terkadang apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Apalagi yang mengacaukan rencana tersebut adalah seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, kedatangan Joe dengan mobil pengangkut sampahnya membuat seluruh daratan bergetar.
Setelah menerobos masuk dengan cara yang cukup epik, dia mulai menghajar para anak buah sampai akhirnya Cyrus keluar bersama dengan Sam. Joe akan berduel dengan Cyrus jika Sam dibebaskan. Sayangnya, bukan itu yang diinginkan Cyrus. Pria itu ingin memperlihatkan kepada Sam dan semua warga bagaimana Samaritan, si orang baik, dipermalukan dan dihajar sampai mati. Good guy. Cyrus langsung melancarkan serangan bertubi-tubi dengan palu yang diklaim mampu menghancurkan Samaritan. Cyrus mengatakan, kini Joe akan merasakan apa yang dirasakan Nemesis, dan kali ini tidak ada yang akan menyelamatkan Samaritan, si orang baik. Semua peristiwa yang terjadi mengingatkan Joe akan palu yang diciptakan dan momen ketika dia mencoba menyelamatkan saudara kembarnya. Joe merasa muak karena terus dipanggil orang baik, karena sebenarnya dia adalah si jahat Nemesis. I'm not the good guy. I'm the bad guy. Terkejut, takut, dan bingung, mungkin itulah yang dirasakan Cyrus ketika mengetahui kebenaran yang ada di depan matanya. Terjadi ledakan dahsyat yang berasal dari mobil sampah Joe. Itu menewaskan beberapa anak buah Cyrus, termasuk Seal. Sangat disayangkan memang, namun Cyrus tak bisa berlama-lama dalam kesedihan. Dia langsung membawa Sam ke tempat aman dan mulai meledakkan blackout bomb untuk memadamkan seluruh kota. Sementara itu, Joe masih bertarung dengan anak buah Cyrus yang tersisa. Pria tua itu tidak membiarkan satu penjahat pun lolos meskipun melarikan diri dengan menggunakan elevator. Lalu Joe kembali bertemu Farshad yang lagi-lagi mencoba menggunakan blackout bomb. Dengan cepat, Joe meraih benda itu, membenamkan ke dalam perut Farshad, dan akhirnya Joe berhasil menemukan Sam yang terjebak di tengah-tengah kobaran api. Sangat mengejutkan, ternyata di sana juga ada Cyrus yang mengenakan topeng Nemesis. Pria itu berhasil merebut palu dan kembali menghajar Joe. Lihatlah pahlawan yang kau bela, Sam. Dia sebenarnya adalah penjahat yang mengkhianati semua orang, termasuk dirinya sendiri. Sebuah tendangan membuat Joe nyaris jatuh. Di saat terakhir, Sam berhasil melepaskan diri dan menyerang Cyrus. Lalu ketika pria itu lengah, Joe langsung bangkit, melingkarkan palu ke tubuh Cyrus, lalu melemparnya ke dalam kobaran api. Selain itu, Joe juga membuang topeng Nemesisnya sama seperti yang dia lakukan 25 tahun yang lalu. Mendadak, pria tua itu merasakan tubuhnya kembali memanas dan jantungnya yang berdebar cepat akibat proses penyembuhan. Untungnya, lagi-lagi Sam menyelamatkan Joe dengan semburan air dari pipa pemadam meskipun sempat tak sadarkan diri. Tapi Joe kembali bangkit lalu membawa Sam melompat ke bangunan yang ada di seberang untuk menghindari ledakan. Film pun ditutup dengan pengakuan Joe bahwa dia sebenarnya adalah Nemesis, orang yang selama ini dikenal sebagai penjahat legendaris. Sam berharap Joe bisa memperbaiki reputasinya dan memulai kehidupan baru sebagai pahlawan. Mungkin mudah untuk menyingkirkan orang jahat yang melakukan hal jahat, tapi kejahatan yang sebenarnya ada di dalam diri bersama dengan kebaikan. Dua hal itu tidak bisa disingkirkan, manusia hanya bisa memutuskan untuk membuat pilihan yang tepat. Ketika Sam lengah, Joe langsung melesat pergi. Tak lama kemudian, saat diwawancara, Sam menceritakan tentang kembalinya Samaritan, bagaimana dirinya diselamatkan, dan kali ini pemuda itu mendapat dukungan dari Albert. Sedangkan Joe hanya menatap dari kejauhan, lalu pergi menjalani kehidupannya yang baru. Apakah Joe akan berada di jalan yang benar, ataukah dia akan kembali ke jalan yang salah? Dan tamat. Meskipun menampilkan anak-anak sebagai salah satu tokoh utama, tapi film ini tidak bisa disamakan dengan Secret Headquarters. Menurut saya, Samaritan bukan bercerita tentang kehidupan pahlawan, tapi lebih ke sifat kepahlawanan yang ada di dalam diri setiap orang, bahkan meski orang jahat sekalipun. Dan yang paling oke menurut saya itu adalah twistnya. Mungkin teman-teman yang baru mengenal Om Stellan atau Sly sudah bisa menebak bahwa si Joe sebenarnya berada di pihak yang jahat. Tapi teman-teman yang sejak kecil sudah mengenal si Om sebagai John
Rambo, Rocky Balboa, Joseph Dredd, dan John Spartan tentunya akan sangat terkejut karena sejak dulu CEO menjadi jagoan yang benar-benar jagoan. Oh ya, sebelumnya cerita ini diadaptasi ke dalam novel grafis dengan judul yang sama, rilis di tahun 2014. Seperti yang sudah saya ceritakan, baik Samaritan dan Nemesis dilahirkan dengan kekuatan super yang akhirnya terpisah karena memilih jalan yang berseberangan. Dengan Nemesis yang ditelan perasaan dendam sampai-sampai menumbuhkan rasa benci yang kuat terhadap saudaranya. Duel harus terjadi demi menyingkirkan Samaritan untuk selamanya. Setelah menciptakan palu, Nemesis memancing kembarannya yang memiliki sifat heroik dengan mengancam akan meledakkan pembangkit listrik. Itu akan memadamkan seluruh sistem keamanan dan membuat Granite City menjadi kacau balau. Tapi itu hanya sekedar rencana, dan Nemesis tidak pernah meniatkan hal itu akan terjadi. Selama pertarungan, baik Nemesis dan Samaritan sama-sama mengenakan kostum. Dua bersaudara itu bertarung habis-habisan. Pada mulanya Nemesis memang lebih unggul berkat palu saktinya. Tapi menjelang akhir, Samaritan dengan semangat juang melindungi yang lemah berhasil mengalahkan Nemesis. Samaritan bisa saja membunuh Nemesis, tapi tidak dia lakukan karena membunuh bukanlah sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan selain itu, Nemesis berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ternyata itu benar, terbukti ketika Samaritan terjatuh, Nemesis pun langsung berusaha meraih tangan Samaritan dan mencoba menyelamatkannya. Sangat disayangkan, cengkramannya terlepas dan Samaritan tewas dalam kobaran api. Meskipun Nemesis menang dan saat itu telah memutuskan untuk berada di jalan kebenaran, tapi tetap saja tidak bisa mengembalikan saudara kembarnya yang telah mati. Akibatnya, Nemesis yang hidup sebagai Joe menjalani hidup barunya dengan memendam kebencian dan hanya mengarahkan semua kebencian tersebut kepada dirinya sendiri yang gagal menyelamatkan Samaritan. Memang tidak dijelaskan secara detail, tapi kemungkinan besar Samaritan dan Nemesis adalah mutan, bermutasi akibat wabah dan polusi di kota Granite. Ini ditampilkan dalam sebuah potongan artikel di awal film. Meskipun masih ambigu, tapi cuma ini satu-satunya petunjuk yang saya dapatkan. Dalam adegan ketika sedang menikmati es krim, Joe menjelaskan bahwa tubuhnya bekerja bagai mesin, tidak capek ataupun sakit, hanya saja akan mengalami overheat ketika terus melakukan penyembuhan. Saat itu, jantung akan berdetak berkali-kali lipat lebih cepat, dan jika terus dibiarkan, maka tubuhnya akan lemas atau yang lebih buruknya lagi, mati. Nah, kemungkinan ini yang terjadi di akhir pertarungan. Seperti yang sudah saya jelaskan, pertarungan dua saudara kembar adalah pertarungan hidup mati. Oleh karena itu, luka-luka yang ditimbulkan juga sudah pasti parah, sehingga membuat tubuh mereka menjadi overheat, lemah, dan mudah terbunuh. Beda halnya ketika masih kecil, mereka hanya mengalami luka bakar, dan mungkin saat itu penyembuhan terjadi lebih cepat. Seperti yang telah saya jelaskan, film ini bukan tentang baik dan buruk, tapi tentang rasa kepahlawanan dalam diri seseorang. Saya pikir film ini menyampaikan dengan sangat jelas di beberapa adegan Joe, terlepas dari narasi di awal film ya, karena narasi tersebut hanyalah dari sudut pandang Sam. Menurut saya, baik Samaritan maupun Nemesis ingin membuat segalanya menjadi lebih baik, namun yang menjadi pembeda adalah cara mereka mewujudkannya, dan itu membuat dua bersaudara menjadi musuh bebuyutan. Nemesis ingin mengubah keadaan dengan cara menyingkirkan orang-orang yang berbuat jahat, sedangkan Samaritan hanya ingin membantu mengembalikan yang jahat ke jalan yang benar. Dan tentu saja Samaritan tidak ingin saudaranya berkeliaran dengan membunuh semua orang jahat. Asok tahu ente bang, ngadi-ngadi ente bang, ente kadang-kadang ente. Oke, silakan perhatikan adegan di dalam bus. Joe menatap tajam ke arah preman yang membentak seorang nenek-nenek. Lalu juga ada ketika Sam dikejar oleh Reza. Joe juga terlihat peduli. Ini menandakan bahwa Joe dulunya adalah pembasmi kejahatan. Plus, dia mengatakan kekuatannya memudar seiring dengan memudarnya rasa kepedulian di dalam dirinya. Semua itu adalah tentang diri Joe sendiri, tentang Nemesis, bukan Samaritan. Dan perlu diingat, orang jahat itu tidak hanya perampok, pencuri, pemerkosa, atau pembunuh, tapi juga para pejabat korup yang menyengsarakan rakyat. Dalam suatu adegan, Joe sempat mengatakan bahwa dia berpikir ada orang-orang jahat yang memiliki kekuasaan dan dia harus menghentikannya. Nah, kemungkinan pertarungan dua bersaudara adalah karena Samaritan mencoba menghalangi Joe membunuh mereka yang jahat. Sekali lagi, ini terlepas dari narasi yang disampaikan di awal film dari sudut pandang Sam. Saya tidak berpikir bahwa Nemesis memang benar-benar ingin membunuh saudaranya. Dia hanya ingin menyingkirkan Samaritan untuk benar-benar melumpuhkan, sehingga Samaritan menjadi tidak berdaya, lalu barulah Nemesis bisa membunuh orang-orang jahat itu.
Tentu, ini sangat mungkin terjadi. Ada banyak ruang yang tersisa di akhir film yang sangat terbuka untuk melanjutkan kisah Joe dan Sam, terutama karena Joe telah menebus kesalahannya di masa lalu. Kemungkinan Joe telah menerima sebuah perubahan baru ini, tetapi tidak menunjukkannya dengan mengenakan kostum tempur, yang mana kemungkinan karena butuh waktu baginya untuk menenangkan diri. Dan jika memang demikian, Samaritan 2 bisa mengungkap jalan mana yang Joe pilih atau melanjutkan penebusannya. Dia bisa terus bekerja sebagai tukang sampah sambil memerangi kejahatan di malam hari, yang kemungkinan menjadi Samaritan atau mungkin menyamar dengan identitas baru dengan bantuan Sam yang lebih dewasa dan memiliki kemampuan khusus sebagai sidekick-nya Joe. Selain itu, dengan cerita yang masih terbuka, pasti ada kisah bagaimana Granite City dibangun kembali dan bagaimana Samaritan terlibat dengan upaya tersebut. Sampai akhirnya, Sam menjadi orang yang mengambil alih kostum tempur dan melanjutkan tugas Joe menggunakan nama Samaritan. Tapi yang pasti, semua tergantung pada sukses atau tidaknya film ini. Jika memang berhasil, bukannya tidak mungkin Samaritan ini akan dilanjutkan. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri, atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar, atau silakan DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!